Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Hari ini bersukacita bisa bersekutu bersama melalui ibadah program streaming. Majelis Gereja mengucapkan selamat beribadah Minggu tanggal 21 Juni 2020 dalam persekutuan keluarga-keluarga di rumah masing-masing. Ibadah yang kita lakukan saat ini tanpa mengurangi nilai-nilai iman dan persekutuan. Kiranya kita tetap mampu dan menghayati makna ibadah dengan tetap percaya bahwa Tuhan di tengah-tengah kita semua. Itu semua kita lakukan sebagai tanggung jawab dan kesaksian dalam mendukung himbauan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Warta Jemaat. Ibadah Minggu bulan Juni tahun 2020 selama masa pandemi COVID-19 dan social distancing serta penerapan PSBB. Memperhatikan, menghimbau pemerintah tentang social distancing, maklumat Kapolri, PGI, Sinode GKJ, PGIW Jabar, memperlakukan PSBB di Kota Bandung dan situasi yang ada, maka selama bulan Juni, Majelis Gereja Gerak Condong masih menetapkan ibadah keluarga. Ibadah Minggu yang biasanya dilaksanakan di gereja, sekarang dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk melancar ibadah rumah tangga, keluarga serta tersebut maka akan didistribusikan. Pertama, panduan ibadah dan teks khotbah serta video khotbah didistribusikan melalui WA. Yang kedua, saat ini GKJ Gerak Condong juga menyediakan layanan ibadah online yang biasa dilihat di akun YouTube GKJ Gerak Condong dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Komisi Anak. Layanan sekolah minggu GKJ Gerak Condong saat ini dijalankan melalui online. Jemaat dapat mengikuti di rumah masing-masing setiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan melihat akun YouTube GKJ Gerak Condong. Aksi sosial. Apabila jemaat menghendaki membantu jemaat yang berdampak ekonomi karena COVID-19, bantuan dapat dikirim melalui rekening bendahara gereja yang dapat dilihat dalam warta dengan berisi aksi peduli sesama. Kami tekankan untuk pesan pastoral majelis gereja, juga himbauan pemerintah social distancing, penerapan PSBB, majelis gereja perlu untuk membatasi kegiatan bersama. Kegiatan kita tunda sampai waktu yang baik dan aman bagi semua jemaat dan dapat bergereja seperti semula. Terima kasih untuk petugas ibadah pada hari ini, Minggu tanggal 21 Juni 2020. Pelayan firman Pendeta Yohan Purwanto dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Pengiring pujian Bapak Dimas, pemandu lagu jemaat Ibu Budi, sound system multimedia Bapak Anjar Dapaan dan Bapak Kristanto. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus menyertai. Bapak Ibu sekalian, marilah kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Saya undang untuk Bapak Ibu berdiri
Jemaat yang dikasihi dalam kasih Kristus, selama hari Minggu, marilah kita kembali mengikuti ibadah online GKJ Kirat Condong. Kita awali dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 13 bait pertama. Kita masuk rumahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh keyakinan ibadah minggu ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Saya persilahkan duduk kembali dan mari kita bersama menyanyikan Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Marilah kembali kita dengarkan hukum kasih di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Berkaca dari hukum kasih ini, marilah kita bersama-sama menyesali dosa di hadapan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari hidup kami masih jauh dari kasih. Hidup kami sungguh belum layak. Masih banyak bagian yang harus diperbaiki, diperbaharui. Tuhan kiranya berkenan untuk mengampuni hamba-Mu ini dan juga memberikan kepada kami kesempatan untuk mengenakan hidup baru pemberian-Mu.
Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga menyatakan penyesalan dosa melalui nyanyian Kasihanilah Aku yang Lemah. Telah dengan sungguh hati kita menyesali dosa, Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mau memaafkan. Oleh sebab itu, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan. Dari Kolose 2 ayat 6 dan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dan kita sambut bersama-sama, kita menyanyikan Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Saudara berada, saya persilahkan untuk duduk kembali dan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami menghadap kembali kepadamu, menghampiri tahta-Mu yang maha suci. Tuhan kiranya berkenan untuk membuka hati kami, membuka pikiran kami, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman biarlah menerangi kehidupan kami, dan juga hamba-Mu ini di dalam menyampaikan firman-Mu,
Tuhan yang bimbing, Tuhan yang sertai. Apa yang ia sampaikan kiranya boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa firman itu menjadi kekuatan di dalam perjalanan hidup kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 10 ayat 24 sampai dengan ayat 39. Yang demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumahmu. Beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus. Haleluya. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus.
Semoga sehat dan kita kembali mengikuti ibadah online. Dan tentu tidak mengurangi kesungguhan kita di dalam beribadah. Tema kita saat ini adalah berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Ini adalah tema yang sangat relevan sekali saat ini. Dengan tantangan COVID-19, sehingga kita tidak bisa bergereja, kita tidak bisa ibadah di gereja, tidak bisa PA dengan berkumpul, tidak bisa persekutuan doa, berkumpul di gereja. Apakah komitmen kita kepada Tuhan itu tidak berubah? Kita bisa berefleksi dan bertanya kepada diri kita sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar bahwa Tuhan tentu saja menghendaki bahwa kita hidup senantiasa di dalam Kristus. Apa itu artinya bahwa kita dipanggil untuk senantiasa hidup di dalam Kristus? Artinya bahwa kita juga dipanggil untuk merasakan dan melakukan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentu saja tidak sama persis. Salib yang dialami oleh Tuhan Yesus tentu berbeda dengan kita. Tetapi kita pun juga harus siap menanggung salib kita. Bukan hanya menikmati anugerahnya saja, anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan, anugerah hidup di dalam persekutuan, anugerah keindahan karena iman. Bukan hanya itu saja, tetapi kita pun juga harus siap ketika diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit, tantangan-tantangan yang sulit di dalam kehidupan kita. Bukan justru sebaliknya, kita memanfaatkan kehidupan kita untuk hidup di dalam dosa. Sudah ditebus, sudah diampuni oleh Tuhan, tetapi justru kita hidup di dalam dosa. Bukankah dosa sebesar apapun itu diampuni oleh Tuhan? Bukan seperti itu. Tetapi kita juga dipanggil untuk siap sedia, berkomitmen. Sekalipun tantangan hidup itu berat, sekalipun masalah yang ada di depan kita, merintangi kita itu berat, tapi kita tetap harus kuat. Dan jangan takut, karena sebenarnya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita. Tidak perlu takut, karena sebenarnya Kristus sendiri yang akan menolong kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39. Di awal bacaan ini kita menemukan keterkaitan antara murid dengan gurunya dan antara hamba dengan tuannya. Ayat 24 dikatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Dan ayat 25, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya,
Dan bagi seorang hamba, jika ia menjadi sama seperti tuannya, murid dengan guru. Hubungan antara murid dengan guru pada waktu itu hubungan seperti apa? Dan ini sebenarnya berbeda dengan hubungan murid guru saat ini. Kalau saat ini murid dan guru itu kan ketika di sekolah, berapa jam pelajaran. Apalagi sekarang anak-anak itu mengikuti pelajaran secara online. Guru matematika dia mengajar matematika. Guru fisika dia mengajar fisika. Tapi pada waktu itu hubungan guru dan murid itu begitu dekat. Karena guru itu mengajarkan sisi kehidupannya. Mengajarkan seluruh kehidupannya supaya diteladani oleh para murid-muridnya. Mungkin lebih mirip nyantrik. Murid itu akan mengikuti sang guru pagi, siang, sore, malam. Gurunya mengajar, muridnya mendengarkan. Gurunya berdoa, ikut berdoa. Gurunya berjalan, muridnya mengikuti di belakangnya. Terus seperti itu. Sehingga sang murid ini akan tahu betul gurunya itu seperti apa. Apa yang ia ajarkan, kehidupannya itu seperti apa, itulah yang semestinya juga dimiliki oleh murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan hal itu kepada murid-muridnya. Yesus sedang mempersiapkan jika nanti dia akan disalib, jika nanti dia akan mati di kayu salib, menghadapi tantangan yang seberat itu, kamu pun juga harus kuat. Kamu pun juga harus mampu melewati itu semua. Yesus sebenarnya ingin mengajarkan hal itu kepada para murid. Dan ketika kita mendengarkan firman ini, sebenarnya Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita. Kamu harus kuat, kamu harus berkomitmen di dalam Kristus. Tuhan Yesus begitu kuat, dia taat kepada Bapa. Dari awal sampai akhir, Tuhan Yesus membuktikan komitmennya, ketaatannya kepada Bapa yang mengutusnya. Yesus dicobai, taat. Yesus bergumul di Taman Getsemani, malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Tapi Tuhan Yesus tetap kuat, komitmennya begitu kuat. Dan itu pun yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Komitmen kita harus kuat. Komitmen beribadah. Walaupun di rumah, tapi tetap kita harus semangat. Jangan mengendorkan semangat beribadah kita. Komitmen mendukung gereja melalui persembahan, pelayanan, doa. Jangan pernah kendor karena situasi yang seperti ini. Komitmen kita harus kuat. Itu sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan juga digambarkan seperti relasi hamba dengan tuannya. Hamba itu begitu taat kepada tuannya. Bisa dikatakan bahwa hamba itu sudah dibeli oleh tuannya pada waktu itu. Sehingga hamba itu mau diapa-apakan, yaitu ada di tangan tuannya. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Namun kita bersyukur bahwa kita
hamba, makhluk yang berdosa, manusia yang lemah ini, tapi Tuhan mengangkat derajat kita menjadi kawan sekerja Allah. Tuhan melibatkan kita untuk ikut serta dalam karya penyelamatan Allah. Itu sungguh manusia yang hina menjadi manusia yang mulia. Oleh sebab itu kita harus memegang teguh komitmen kita. Jangan goyah. Jangan takut. Di dalam bacaan sesudahnya, Tuhan Yesus juga menjelaskan, jangan takut, Tuhan itu menyertai. Sekalipun tantangannya itu berat, Tuhan Yesus katakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini berarti tantangannya itu memang berat, tapi jangan takut. Jangan takut kepada orang-orang, kepada siapapun. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jangan takut pada manusia, tapi semestinya kita takut kepada Tuhan. Dan Tuhan menyertai kita. Ayat 29 dan 30 dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Burung pipit itu adalah burung yang murah pada waktu itu. Dijual 2 ekor seduit. Seduit itu mata uang yang kecil, yang murah. Seduit saja dapat 2, murah sekali. Benda-benda murah ini di hadapan manusia kan kadang-kadang nggak berharga. Bisa dipelihara tapi tidak dirawat dengan baik, karena harganya murah. Beda kalau burungnya itu mahal, cucak rowo, atau beo, burung-burung yang mahal. Itu kalau manusia. Tapi kalau Tuhan, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Burung yang murah kayak gitu aja oleh Tuhan dipelihara. Tidak akan jatuh kalau itu tidak merupakan kehendak Tuhan. Apalagi kita manusia yang sangat berharga. Tuhan tidak menganggap kita lagi menjadi hamba. Tuhan bahkan menjadikan kita adalah kawan sekerja Allah. Rambut kepala kita terhitung oleh Tuhan. Dan jangan takut. Tuhan melindungi kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kita harus berani berkomitmen untuk hidup di dalam Kristus. Memang terkadang berat, tapi kalau kita jalani begitu indah. Mengapa begitu indah? Karena kita merasakan penyertaan Tuhan tadi. Penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan saat ini saya yakin tantangan berat. Ada yang terdampak secara ekonomi, ada yang terdampak
di dalam aktivitasnya, karena tidak bisa bersosialisasi, banyak di rumah, diwarnai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, kita justru akan menemukan keindahan-keindahan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita sejenak memasuki saat teduh. Saat teduh cukup. Persembahan puji-pujian saya persilahkan. Aku cari damai, hanya
Demikianlah persembahan puji-pujian telah kita saksikan bersama. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dan nama Tuhan dimuliakan. Jemaat yang terkasih, kami mohon bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh penyertaan-Mu, sehingga kami terus merasakan penyertaan, berkat, bahkan menemukan keindahan-keindahan karena penyertaan-Mu. Sekalipun tantangan hidup ini tidak mudah, tapi kami yakin bahwa Tuhan akan menyertai dan menuntun langkah kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami kepadamu. Kami berdoa untuk kehidupan kami, anak-anak kami yang saat ini masih sekolah, kuliah, baik di Bandung maupun di luar kota. Tuhan berkati mereka. Mereka boleh tetap menjalani pelajaran dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, baik di Bandung maupun di luar Bandung, di luar kota. Mereka yang bekerja, mereka yang beraktivitas, Tuhan jagai, lindungi kesehatan mereka. Kami serahkan juga kepadamu jemaat yang saat ini merasakan dampak dari penyebaran virus COVID-19, dampak di bidang ekonomi, dampak di bidang aktivitas mereka, sosial. Tuhan memberkati, Tuhan pulihkan. Buka jalan bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk kehidupan kami, Jemaat GKJ Kiara Condong, satu persatu, di dalam keluarga, di dalam kehidupan kami, senantiasa Tuhan pelihara. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, Ibu Sukarjo, Adik Matiu, Ibu Ira Sudianto, Bapak Marsito. Kami juga berdoa untuk Ibu Imam Haryadi, dan juga jemaat lain yang tidak bisa kami sebutkan seluruhnya, kiranya mereka senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang dalam waktu dekat berencana menikahkan putra-putri mereka. Dalam situasi seperti ini, Tuhan yang memberikan kelancaran, perlindungan agar semua boleh berjalan dengan baik. Keluarga Bapak Andreas Suparti, keluarga Bapak Gatut, keluarga Bapak Stefanus Suparno, keluarga Bapak Yosua Suharno. Kami menyerahkan pergumulan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan GKJ Kiara Condong yang
beberapa waktu yang lalu merayakan hari ulang tahun pendewasaan GKJ Kiara Condong yang ke-37. Tuhan memberkati kegiatan-kegiatan di gereja kami, Tuhan berkati, ucap syukur kami naikkan kepadamu. Dan Tuhan juga memberkati majelis gereja, baik itu penatua, diaken, pendeta, komisi, tim-tim yang telah dibentuk, kepanitiaan, di dalam menyesuaikan kegiatan karena situasi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk rencana renovasi gereja, Tuhan memberkati dalam penggalangan dana serta perizinan. Kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan memberkati pemimpin kami, maupun juga aparat keamanan, pemimpin-pemimpin daerah yang semuanya bersinergi, bersatu padu untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat dan juga penyertaan-Mu kepada mereka. Kami juga berdoa untuk tim medis, dokter, perawat, ilmuwan yang juga terus mencari solusi, obat yang tepat, vaksin, cara untuk mengatasi orang-orang yang terjangkit virus corona ini. Tuhan karuniakan kepada mereka hikmat sehingga boleh berjumpa dengan jalan keluar. Ya Tuhan, kami menyerahkan pergumulan yang lain berkaitan dengan dampak yang menyikatarinya. Dan juga masyarakat ya Tuhan, kami boleh sadar untuk taat patuh pada protokol kesehatan, dan itu juga untuk menjaga diri kami. Dan itu juga berarti bahwa kami ikut berpartisipasi mensukseskan pemerintah di dalam mengatasi virus COVID-19 ini. Bahkan di seluruh dunia ini ya Tuhan, kiranya kami boleh segera menemukan solusi yang terbaik, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami seperti sedia kala. Inilah doa kami, terselip kesalahan, dosa dalam hidup kami mohon ampun ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya untuk kita bersyukur kepada Tuhan, karena Allah kita telah melimpahkan berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai dasar kita atur persembahan, kita ambilkan dari Mazmur 50 ayat 14 yang demikian sabda Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, persembahan kita kumpulkan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 133 bait pertama, Syukur kepadamu ya Allah. Atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Bapak Ibu yang terkasih, marilah persembahan yang kita kumpulkan diaturkan di dalam Tuhan, di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Tuhan yang tak pernah tinggalkan akan langkah kami, Tuhan yang senantiasa memberi pengharapan dalam langkah kehidupan kami. Terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu sekarang ini
selaku sebagian dari ibadah kami di rumah ini. Kiranya persembahan ini merupakan lambang dari pengudusan yang tiada terbatas, yang tiada kembali dengan sia-sia, ya Allah. Demikian pula sabda-Mu yang telah kami dengar bersama melalui hamba-Mu, yang telah Kau utus, biarlah tiada kembali dengan sia-sia, melainkan menjadi pedoman hidup kami dan suluh bagi langkah kami. Kami juga berdoa bagi majelis yang mengelola persembahan ini, biarkanlah Engkau berkati senantiasa, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Ibadah kita sebentar lagi akan kita akhiri, tapi kita lanjutkan ibadah ini di dalam kehidupan nyata kita, yaitu dengan membangun komitmen hidup di dalam Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Kristus yang berkenan mengutus kami. Terpujilah Tuhan Allah kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Di akhir ibadah ini mari kita menyanyikan, Ya Tuhan bimbing aku. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku, apabila Kau tak ada di sampingku. Kami atas nama Majelis GKJ Kiara Condong mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak warga GKJ Kiara Condong maupun juga jemaat lain yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada Bapak Ibu semua, dan tetap taat pada himbauan pemerintah, yaitu untuk jaga jarak, pakai masker, jaga kebersihan, dan lain-lain, sehingga kita ikut mensukseskan pemerintah di dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Kami undur diri sampai berjumpa kembali dalam ibadah online selanjutnya. Terima kasih.